Marilah kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu Bapa, saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, dimanapun kita berada pada saat ini, Shalom bagi kita semuanya. Marilah kita mendengar firman Tuhan khotbah Minggu tanggal 13 November tahun 2022 yang tertulis dalam kitab Maleakhi pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan di bawah perikop hari Tuhan, bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu, firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu pada hari yang kusiapkan itu, firman Tuhan semesta alam. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku di gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Demikian firman Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, tema khotbah kita adalah hari Tuhan akan tiba. Di dalam firman ini ada beberapa istilah yang dapat kita lihat. Istilah yang pertama adalah hari Tuhan. Hari Tuhan adalah kedatangan Tuhan untuk menyatakan kuasa dan keadilannya. Dan hari Tuhan ini menunjuk pada kedatangan Yesus yang lahir di Bethlehem, tapi juga kedatangan Yesus yang kedua kali sebagai hakim. Istilah yang kedua adalah di ayat 1 ada perapian. Perapian adalah satu tempat api yang dipakai untuk membakar. Api sebagai simbol penghukuman biasa digunakan dalam Alkitab. Dan ada juga istilah jerami. Jerami menunjuk pada apa yang akan habis dalam waktu sekejap. Dan surya kebenaran adalah simbol kebenaran yang akan menerangi kegelapan dosa. Dan kita melihat juga berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu. Sebagai anak lembu yang lepas bersukaria dalam kebebasan yang baru ditemukan. Demikianlah orang yang benar mendapat kelepasan dari Tuhan. Nah, itu istilah-istilah tadi yang dapat kita lihat dari kitab Maleakhi ini. Ibu bapak saudara-saudara, Maleakhi artinya adalah utusanku. Maleakhi adalah menyampaikan nubuatan Allah pada saat itu bahwa bangsa Israel sedang mengalami kemerosotan rohani, bahwa mereka kurang mempersembahkan korban persembahan. Dan para imam juga memberikan roti yang cemar. Ini bisa kita lihat dalam Maleakhi 1 ayat 7. Dan juga umat Allah lalai memberikan persepuluhan dalam Maleakhi 3 ayat 3 sampai ayat 8 sampai 10. Dan hidup dalam perkawinan campur. Jadi banyak sekali yang bertentangan dengan firman Tuhan pada saat itu. Saudara-saudara, bahwa Maleakhi ini adalah menyampaikan teguran akan dosa bangsa Israel dan menyampaikan hukuman yang akan terjadi bagi bangsa Israel. Tetapi dalam khotbah ini kita berbicara tentang hari Tuhan. Hari Tuhan digambarkan sebagai hari yang mengerikan dalam kitab ini. Hari yang sangat luar biasa mengerikan, sehingga setiap orang berasal dan berusaha agar terluput dari hukuman Tuhan. Maleakhi mengungkapkan hari itu sebagai hari tanpa pengharapan kepada orang fasik, bahwa akan ada menyala api di perapian dan orang-orang yang fasik adalah akan seperti jerami
yang artinya bahwa akan habis, lenyap dengan sekejap. Namun kita melihat juga di sisi yang lain, bahwa di sisi yang kedua, bahwa hari Tuhan itu adalah menjadi hari yang membuat bersukacita dan berbahagia dan bergembira bagi orang yang takut akan Tuhan. Kita lihat ya, 2, tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Artinya ada suatu sukacita yang sangat luar biasa bagi orang-orang yang takut akan Tuhan ketika Tuhan menemui dan mendapati bahwa orang-orang itu adalah, kita katakan, sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan. Saudara-saudara, hari Tuhan adalah menanamkan suatu pengharapan bagi orang yang benar, yang frustasi. Menanamkan sesuatu yang baru, pengharapan bagi orang yang benar yang mengalami frustasi. Melihat kejelasan dan banyak orang yang takut akan Tuhan, bahwa itu adalah hari pengharapan bagi mereka. Hari Tuhan adalah sebagai suatu pengharapan yang dapat memberikan mereka bersukacita di dalam kehidupannya. Lalu di ayat 4 kita melihat bahwa ada ketegaran bagi yang dicintai Tuhan. Kita lihat ayat 4, ingatkan kepada Musa, ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku di gunung Horeb, untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Ini adalah ada suatu ketegasan supaya umat Tuhan yang mencintai Tuhan, dia akan memperoleh ketegaran karena firman Tuhan yang dia lakukan di dalam setiap kehidupannya sehari-hari. Oleh sebab itu, bahwa di hari Tuhan itu ada 2 hal yang akan terjadi, yaitu penghukuman dan pembebasan. Penghukuman bagi orang-orang yang melanggar perintah Tuhan, tetapi juga adalah sukacita bagi orang-orang yang takut akan Tuhan untuk menyambut hari Tuhan itu bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Oleh karena itu, bahwa setiap orang yang percaya tentunya bahwa bersiap-siap dan berjaga-jaga untuk menantikan hari kedatangan Tuhan. Salah satu kunci utama untuk menyambut hari datangnya Tuhan adalah bertobat. Nubuat mengenai hari Tuhan didahului dengan datangnya Nabi Elia yang akan mempersiapkan hati orang untuk bertobat, menyambut hari Tuhan tersebut. Ini adalah ayat yang kelima dan ayat ke-6. Dalam perjanjian baru, Nabi Elia yang dimaksud Maleaki menunjuk pada Yohanes Pembaptis yang mempersiapkan jalan bagi Mesias. Oleh karena itu, bahwa pintu masuk kebahagiaan ketika hari Tuhan datang adalah pertobatan. Maka dalam menantikan hari Tuhan ini, orang-orang yang takut akan Tuhan dan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mereka akan diselamatkan. Tetapi dia juga akan menghukum setiap orang yang melawan Tuhan dan yang memberontak kepada Tuhan. Dia akan dihancurkan seperti jerami, dan dia juga akan dimasukkan kepada perapian. Itu yang kita lihat dalam hal ini. Artinya bahwa orang-orang fasik itu akan dilenyapkan dan akan dimusnahkan dengan sekejap. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam menantikan Tuhan itu, mari kita mempersiapkan hati kita. Lebih baik bertobat daripada kita harus melakukan kebiasaan-kebiasaan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kiranya kita nantikan Tuhan melalui pertobatan-pertobatan di dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami telah mendengar firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang memenuhi kami, sehingga firman-Mu dapat kami lakukan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.